Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Ditra Channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari Kaskus yang dibawakan oleh seseorang yang bernama Bangsul. Jadi sebenarnya cerita ini dialami oleh Ari, temannya Bangsul tadi, yang menceritakan tentang pengalamannya sewaktu ia berada di Jogja. Penasaran seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Kisah ini terjadi pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Maret. Jadi Ari ini bersama teman-temannya berempat berasal dari Jakarta. Mereka tinggal di Tomang. Jadi mereka ini ceritanya mau ke Jogja, kayak mau ngetrip gitu. Sebelum mereka ke Jogja, jadi mereka ini punya kenalan di sana, namanya Rani dan Tia. Jadi mereka berenam nih, 4 cowok, 2 cewek. Jadi mereka udah janjian ya sebelumnya buat ketemu di Jogja. Mereka berangkat dari sini naik kereta, terus turun di Lempuyangan. Setelah sampai di Lempuyangan, dari situ mereka naik Grab nih ke Jogja, kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah sampai di Jogja, mereka sewa mobil yang lepas kunci yang harian. Jadi mereka sewa untuk 4 hari. Untuk rute pertama, mereka pergi ke pantai Parangtritis. Sampai di situ mereka belum mengalami kejadian aneh ya. Kemudian mereka menuju ke salah satu puncak yang ada di Jogja. Di 2 destinasi tersebut belum ada kejadian aneh apa-apa ya. Besoknya mereka menuju Candi Prambanan. Di Candi Prambanan ini ada sebuah patung Roro Jonggrang. Patung Roro Jonggrang ini, maaf, memang kelihatan payudaranya ya. Jadi salah satu teman Ari ini, sebut saja Toples. Toples ini bercanda. Di situ dia bercanda dengan memegang payudara patung Roro Jonggrang. Terus dia bilang nih, ini kalau asli pasti dia marah nih gue pegang-pegang. Tapi ini dia diam-diam aja ya. Setelah si Toples ini ngomong kayak gitu, terus temannya yang lain bilang, jangan kayak gitu lu di tempat kayak gini, pamali tahu. Setelah dari kejadian itu, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Gunung Merapi. Begitu mereka sampai, mereka menyewa motor karena mobil nggak bisa naik ke atas ya. Setelah mereka sewa motor, akhirnya mereka naik nih ke atas. Terus di sana tuh emang ada gamelan ya. Jadi gamelan itu tuh milik Mbah Marijan. Kemudian si Toples ini ngomong lagi, ini kalau di Tomang nih bisa buat ngamen nih, buat cari makan. Lagi-lagi si Toples ini ngomong yang enggak-enggak ya. Jadi temannya negur lagi nih si Toples, kalau ngomong dijaga dong, jangan sembarangan gitu. Lalu setelah itu mereka turun. Setelah dari kejadian itu, mereka melanjutkan perjalanan dan ketemulah sama seorang nenek-nenek. Nenek itu bilang gini, cuman nenek ini sebenarnya ngomongnya pakai bahasa Jawa ya, jadi gue translatein aja. Mas, hati-hati ya, kalau mau pulang, baca doa, semoga selamat sampai tujuan. Kira-kira gitulah pesan nenek itu. Di sini yang ngerti bahasa Jawa si Rani dan Ari ya. Kalau si Ari ini sih kalau ngomong bahasa Jawa nggak bisa ya, cuman kalau dengerin dia tahu gitu artinya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba nenek itu berbicara seperti itu. Kemudian Ari nanya nih ke si Rani,
"Lu kenal sama nenek-nenek itu?" Terus si Rani jawab, enggak kenal." Setelah itu mereka nggak terlalu mikirin tuh soal nenek tadi. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Kemudian setelah mereka sampai di bawah, mereka mengembalikan motor dan lanjut lagi jalan menggunakan mobil. Mereka pulang menuju tempat penginapan semacam hostel gitu. Di perjalanan menuju hostel sekitar 10 menit, di situ tiba-tiba ada bis berwarna hitam jalan mendekati mobil Ari dan teman-temannya ini. Si Ari ini sempat lihat sekilas mobil ini polos hitam, nggak ada tulisan apa-apa. Terus kaca mobilnya pun gelap banget. Jadi mobil itu jalan mepet banget sama mobil si Ari ini. Mungkin jaraknya sekitar 1 spion mobil aja ya. Jadi benar-benar nempel. Saat itu mereka semua kaget. Mobil itu nggak tahu datangnya dari mana. Karena pada saat mereka jalan, mereka yakin baik di belakang maupun di depan tuh nggak ada satupun mobil lain yang jalan kecuali mobil mereka aja. Si mobil ini terlihat aneh juga ya. Ketika mereka berusaha menancap gas, bis itu pun juga nancap gas. Begitu juga sebaliknya. Semua yang ada di mobil pada saat itu panik, ketakutan. Dan pada nangis nih ceritanya. Mereka sambil baca doa terus-terusan di jalan. Karena mereka dipepet bis itu sekitar hampir 20 menit. Setelah 20 menit, mereka ketemu dengan jalan yang menikung. Kemudian dari arah yang berlawanan, tiba-tiba ada sebuah mobil lain yang menghidupkan lampu tembaknya. Jadi kayak ngedim gitu. Mereka seperti memberi tanda kepada kami. Jadi dari situlah akhirnya kami tersadar. Kemudian setelah itu, mobil hitam tadi tiba-tiba menghilang. Mereka semua tadinya sempat pasrah dengan keadaan. Mereka sempat berpikir kalau memang ini jalannya mereka wafat, mereka ikhlas. Pikir mereka kayak gitu ya. Setelah kejadian itu, tibalah mereka di hostel. Sebelum mereka sampai ke hostel, Mas Ari ini udah ditelepon ya sama pihak hostel. Jadi si pihak hostelnya bilang, "Maaf ya mas, saya nggak bisa standby di hotel karena saya ada urusan di luar, ada acara keluarga." "Oh iya mas, nggak apa-apa," Mas Ari bilang gitu. Jadi saat itu Mas Ari booking kamar yang VIP ya, tapi yang bagian bawah. Jadi hotel itu ada 2 lantai. Di atas bagian VIP juga. Cuma pada saat itu bagian atas sudah ada yang booking. Jadi di atas itu 1 kamar standar dan sebelahnya kamar VIP. Untuk yang lantai bawah dikhususkan untuk kamar cewek. Kalau untuk kamar cewek, kamar mandinya di dalam. Sedangkan kamar yang di atas, kamar mandinya ada di bawah. Jadi kalau mau buang air atau yang lainnya, mereka harus turun ke bawah. Setelah mereka cek kamar masing-masing, kejadian aneh muncul lagi nih. Rani dan Tia setelah cek kamar, tiba-tiba naik ke lantai atas, ke kamar cowok. Terus mereka bilang, "Kayaknya kamar gue wangi banget deh, kayak wangi bunga melati gitu." Akhirnya cowok-cowok tadi yang ada di atas turun nih buat ngecek ke bawah. "Iya nih, kayak bau. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian kita kan di sini cuma buat tidur doang." Akhirnya rombongan cowok naik lagi nih ke kamar atas. Setelah mereka mandi, terus bersih-bersih, rencananya malam ini mereka mau ke Malioboro. Rombongan cowok setelah mereka mandi dan bersih-bersih, mereka nonton TV nih di lantai atas. Mereka nonton TV sambil ngopi gitu, terus ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba lampunya mati. Pas lampu mati, mereka kaget. Kok TV-nya nyala?
Jadi akhirnya mereka cek saklar dan ternyata posisi saklarnya on, tapi lampunya mati. Nggak lama setelah dicek, lampunya nyala lagi. Nggak lama kemudian mereka segera turun ke lantai bawah karena mereka merasa ada nggak beres nih di lantai atas. Posisinya pada saat itu lampu di lantai bawah hidup ya. Terus si Rani tanya, ada apaan nih kok tiba-tiba turun? Nggak apa-apa, lampu di atas mati tadi, tapi saklarnya on. Mungkin konslet kali. Rani dan Tia masih berpikir positif ya pada saat itu. Setelah itu akhirnya mereka balik lagi dong ke kamar atas. Mereka ngobrol-ngobrol namun tetap waspada. Mengingat tadi udah dipepet bis, terus sekarang lampu mati nih. Ketika mereka asyik ngobrol, tiba-tiba TV-nya mati. Namun lampunya nyala. Jadi mereka makin ngerasa aneh. Mereka bingung, terus akhirnya salah satu dari mereka ngecek. Jadi kabel TV-nya tuh masih kecolok kan. Akhirnya mereka cabut. Karena kan logikanya kalau udah dicabut, gak bakal hidup lagi dong tuh TV-nya. Terus tiba-tiba TV-nya nyala lagi, tapi listriknya mati. Padahal tadi colokannya udah dicabut kan tuh. Dan siaran TV-nya berjalan normal seperti waktu pertama kali mereka nonton. Terus gak lama, hitungan detik lah, TV-nya mati lagi. Akhirnya listriknya nyala lagi kan, jadi kabel TV-nya dicolokin lagi. Terus mereka nonton lagi karena mungkin pada saat itu udah balik normal. Terus tadi kan ada kamar VIP tuh yang kosong di atas. Tapi anehnya, di ruangan itu tuh kayak ada suara orang lari-lari gitu. Padahal kan kamar itu kosong. Karena kamar VIP sebelahan sama kamar yang standar, jadi suaranya kedengaran jelas banget dari kamar mereka. Akhirnya mereka turun lagi ke bawah, ke kamar cewek. Nah, setelah mereka turun, mereka cerita lagi nih ke Rani. Si Rani ini tadi sempat ketemu sama tetangga hostel. Jadi ngobrol lah si Rani ini dengan tetangga hostel tadi. Kebetulan tetangganya itu Pak RT. Mungkin karena mereka tadinya agak ribut-ribut ya sampai kedengaran ke sebelah. Jadi tetangga sebelah nih ngerasa keganggu. Si Rani ini cerita sama Pak RT tadi. Terus Pak RT bilang, sebenarnya pakai bahasa Jawa ya. Cuma intinya Pak RT bilang gini, Mas, sampean kan orang pendatang nih. Kalau bisa jaga sikap, jaga adab, karena ini bukan daerah kalian. Tolong dijaga mulutnya. Intinya sih kayak gitu. Terus Pak RT itu akhirnya ngambil satu kendi yang isinya air, lalu mereka semua dikasih minum. Setelah mereka dikasih minum, perasaan mereka agak tenang tuh. Mereka ngerasa fresh gitu. Jadi mereka balik lagi ke hostel nih. Setelah itu, keadaan hostel udah nggak ada kejadian apa-apa. Semuanya normal, bahkan mereka tidur nyenyak tanpa gangguan apapun. Lalu keesokan paginya, setelah mereka bangun, mereka berenam mencium aroma yang wangi banget. Kondisinya di situ si pemilik hostel tadi belum datang ya. Kebetulan waktu itu masih jam 6 pagi juga. Mereka mencium aroma wangi itu di kamar masing-masing. Pokoknya satu hostel itu wangi banget dan gak tahu asal wanginya dari mana. Gak lama dari itu si pihak hostel tadi datang. Mungkin si pihak hostel ini dapat kabar dari tetangga-tetangga ya tentang kejadian semalam. Yang tadinya mereka mau ke Malioboro, akhirnya mereka gak jadi. Nah, setelah si pihak hostel itu datang, omongannya nih sama nih kayak Pak RT tadi malam. Intinya mereka disuruh jaga sikap lah sama omongan. Udah dari kejadian itu, mereka semua udah normal ya. Nggak ada kejadian apa-apa.
Dan si Rani ini tepat juga ya cerita sama tetangga tadi. Dan kebetulan dikasih air minum juga. Mungkin kalau di sana sebagai permintaan maaf kali ya. Gitu juga pihak hostel. Ngasih wejangan dan nasihat supaya mereka jaga sikap dan segala macamnya lah. Akhirnya setelah itu, mereka langsung balik dan gak melanjutkan lagi ke destinasi berikutnya. Pesan buat teman-teman yang lain, kalau ke tempat-tempat sakral, apalagi bukan daerah kalian, tolong jaga sikap juga dan omongan. Karena gara-gara satu orang juga bisa membahayakan yang lainnya. Biasanya kalau ke tempat-tempat gitu, mungkin ada larangan khusus yang kalian gak tahu. Jadi kalian bisa tanya sama yang jaga tempatnya. Takutnya mungkin ada sesuatu yang dilarang, namun kita gak sengaja lakuin. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Semoga kalian semua dapat menikmati alur cerita tadi. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!